Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 siswa-siswi MTS YPM 1 Wonoayu yang saya cintai dan saya banggakan, karena kalian semua adalah generasi masa depan. Pada kesempatan ini saya Umi Thorihah insya Allah nanti akan mengajar fikih yang merupakan pelajaran yang pokok, hukumnya wajib, karena fikih itu ibarat kita hidup itu adalah pakaian kita tiap hari. Walaupun kita dalam keadaan yang seperti ini, kita harus tetap semangat belajar. Marilah pelajaran kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Di bab pertama yaitu tentang alat bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bersuci yaitu benda yang dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan benda yang bisa digunakan untuk bersuci itu kalau kita simpulkan cuma ada 2, yaitu benda cair dan benda padat. Sedangkan benda yang pertama yaitu benda cair, tidak semua air itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Maksudnya bersuci di sini adalah suci dari hadas dan najis. Kalau ditinjau dari hukumnya, air itu ada 4 macam, yaitu ada air mutlak yang hukumnya tohirun mutohir, maksudnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air musammas, hukumnya tohirun mutohir makruhun. Maksudnya air musammas yaitu air yang terkena sinar matahari dalam satu tempat itu hukumnya suci, juga mensucikan, tapi makruh hukumnya. Jadi dipakai itu hukumnya makruh, bisa untuk wudhu, untuk mandi, tapi hukumnya makruh. Yang nomor 3 yaitu air yang hukumnya tohirun ghairu mutohir. Yang dimaksud dengan air tohirun ghairu mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Suci bisa kita gunakan untuk minum, untuk mencuci pakaian, tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudhu. Nah ini air yang tohirun ghairu mutohir itu ada 3. Yang pertama, air mustakmal, air yang sudah dipakai. Yang kedua, air yang suci tapi telah tercampur dengan benda suci yang lain. Misalnya, air teh, air sirup. Aslinya itu airnya suci, tapi kan dicampur dengan teh. Berarti kan sudah tercampur dengan benda lain, makanya nggak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air yang yang ketiga, air yang berasal dari buah-buahan. Ada air kelapa, air jeruk, air tebu, dan lain sebagainya. Itu yang termasuk air tohirun ghairu mutohir, nggak bisa digunakan untuk
wudhu atau untuk mandi. Kalau untuk minum boleh. Kemudian yang nomor 4 yaitu air mutanajis yang nggak bisa digunakan untuk bersuci. Karena air ini sudah tercampur dengan najis. Nah, dari keempat air itu yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi, itu hanyalah air mutlak. Air yang masih murni, sing asli, belum tercampur dengan benda lain. Contoh, air laut. Walaupun rasanya air laut itu asin, tapi bisa digunakan untuk bersuci karena memang itu air laut itu memang sudah asli asin itu, bukan buatan manusia. Kemudian air hujan, air yang turun dari langit. Kalau sampai hujan-hujanan, habis hujan-hujanan langsung mandi, langsung wudhu, bisa langsung untuk sholat. Karena ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron. Artinya, dan kami turunkan dari langit air yang amat suci. Maka termasuk air mutlak. Contoh lagi, air dari mata air sumber. Misalnya kalau sampai pergi ke Malang, banyak di sana air sumber-sumber, air terjun dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk bersuci. Yang keempat ada air sumur. Ini biasanya orang desa. Nah, dan lain sebagainya. Itu yang bisa digunakan untuk wudhu atau untuk mandi hanyalah air mutlak. Nah, itu gambar-gambarnya ada. Di bawahnya itu dilihat. Kemudian alat bersuci yang kedua yaitu benda padat. Jadi benda padat tapi bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya batu atau tisu yang kering atau kayu dan lain sebagainya. Nah, ini digunakan untuk istinja. Bukan untuk wudhu tapi untuk istinja. Yaitu istinja itu bersuci setelah buang air. Jadi sebelumnya itu sudah kita siapkan batu atau tisu yang paling gampang. Nah, itu sudah kita siapkan sebelum kita buang air. Kemudian ada juga tanah atau debu. Ini kita gunakan untuk tayamum sebagai ganti wudhu dan mandi. Kalau misalnya kita dalam keadaan sakit, kita nggak bisa kena air karena tangan habis kecelakaan operasi atau kaki dan lain sebagainya. Yang jelas kita nggak bisa menggunakan air. Maka kita boleh menggunakan debu atau dengan cara tayamum. Nah, tayamum itu baik ganti wudhu atau ganti mandi, itu caranya sama. Yang diusap cuma muka dan kedua tangan. Dengan adanya tayamum ini sebagai bukti kalau sholat itu kita nggak boleh tinggalkan. Bagaimanapun sakit apapun, asal kita masih ingat, masih sadar, kita tetap wajib sholat dimanapun kita berada. Dalam keadaan perang pun kita juga wajib melakukan sholat. Nah, itu tadi alat yang digunakan untuk bersuci dari hadas. Nah, ini gambar-gambarnya. Ada tanah, ada batu, ada tisu yang kering, dan lain sebagainya. Inilah yang saya sampaikan untuk kali ini, dan lebih
rincinya, lebih luasnya itu sampean sebagai referensinya, sampean lihat di buku paketnya, bisa di buku LKS-nya, ada pada halaman 4, 5, dan 6. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.